Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran matematika, fisika, makro, dan Excel. Hari ini kita belajar dari pupil Goldin untuk perputaran garis dan bidang. Ingat ya, gunakan sudut radian ya untuk perputaran atau untuk lingkaran atau bola ya. Jadi misalnya ada suatu bidang, ya ini persegi ya, di mana bidang ini terhadap sumbu ini diputar ya. Nah, di mana bidang ini, kalau dilihat bidang ini berjarak A dari sumbu putar dan ini B dari sumbu putar dan tingginya T. Berapakah volume benda putar bidang ini terhadap garis putar ini? Adik-adik mungkin sudah belajar tentang volume silinder ya, atau volume tabung, di mana tabung ini adalah perputaran dari sisi terluar ini ya. Jadi sisi terluar ini diputar terhadap ini ya. Artinya nanti radiusnya menjadi B. Nah, volumenya adalah kita sebut V1, dan ada benda kedua di mana radiusnya adalah A, sehingga volume ini kalau diputar terhadap sumbu ini adalah V sama dengan V1 kurang V2. Ini V1 kurang V2 itu sama dengan Pi B kuadrat kurang A kuadrat kali T. Ya, ingat ya. Jadi ini luas alas kali tinggi ya, benda 1 dan benda 2 ya. Nah, bagaimana jika benda berbentuk segitiga seperti ini? Ya, yang tadinya kalau kita perhatikan persegi ini ya, dibagi 2 ya, menjadi yang satu ini. Nah, dengan jaraknya yang titik ini adalah A dan sisi yang ini adalah B dengan tinggi T sama seperti ini ya. Oke, dan diputar terhadap sumbu yang sama seperti ini. Dan atau benda berbentuk lingkaran ya, luas ya, berupa luas dengan jarak A dan B ya. Dan T-nya berarti B kurang A ya, tinggi totalnya. Oke, kalau diputar terhadap sumbu putar ini, berapa volume yang terbentuk? Ya, dari Pupin Goodwin berkata, ya jika ada suatu bidang seperti ini yang diketahui luasnya A, jika diputar terhadap sumbu putar ini, maka volume sama dengan 2pi R kali A, di mana R-nya adalah titik pusat ini, pusat bidang ya, jaraknya terhadap sumbu putar. Atau jika ada suatu garis diputar terhadap sumbu putar ini, ya, maka luasnya 2pi R kali P. Kalau di sini bidang akan membentuk volume, kalau garis akan membentuk permukaannya. Nah, di sini luas ya. Di mana R-nya adalah jarak pusat garis terhadap sumbu putar. Namun syaratnya ada ya, benda putar tidak memotong sumbu putar. Jadi garis ini maupun bidang ini tidak memotong sumbu putarnya. Itu syaratnya ya. Oke, sebagai contoh seperti ini, jika persegi ini terbuat dari A dan ini B dan tingginya T, dan jika diputar terhadap sumbu putar ini, maka volume putar adalah 2pi R kali A, di mana R-nya adalah ini ya, titik pusat ini terhadap sumbu putar. Ya. Kalau dari sini ya, karena ini persegi, bisa dibilang B tambah A bagi 2 itu R-nya. Sementara luasnya adalah B kurang A dikali T. Jadi ini R-nya sama seperti ini, dan ini adalah luasnya, luas bidang ya. Sehingga volumenya sama dengan, kalau ini kita selesaikan, Pi B kuadrat kurang A kuadrat dikali T. Ya, ini ya. 2 dengan 2 bisa kita coret, A tambah B dikali B kurang A. Ini kan B tambah A ya, dikali B kurang A sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat. Sehingga volume ini sama dengan nanti kalau udah diputar, bidang ini adalah volume sama B kuadrat kurang A kuadrat kali T.
Kalau misalnya persegi ini kita bagi dua menjadi segitiga, ya segitiga seperti ini. Ya, ini T-nya di sini, jarak yang ini A dan yang ini B. Ini titik pusatnya di sini. Berapa jarak titik pusat ini? Adik-adik bisa lihat di video di channel ini, ya. Video ini yang matematika pusat segitiga. Di dalam video itu akan kita lihat bahwa titik pusat adalah 2/3 dari ujung atau sepertiga dari sisi ini ya. Ya, adik-adik nanti bisa tonton ini ya di video tentang pusat segitiga. Sehingga dari video sebelumnya kita tahu bahwa X ini adalah 2/3 B kurang A. Karena panjang sudut ini adalah B kurang A ya. Sehingga titik pusatnya dari sumbu putar adalah R sama dengan A tambah jarak ini ya. Tambah X. Oke. Kalau bidang ini diputar, maka volume putarnya adalah 2pi R kali A. Di mana A-nya, luas bidangnya adalah setengah B kurang A kali T. Dan R-nya sama dengan A tambah X sama dengan A tambah 2 kali B kurang A per 3. Sehingga volumenya sama dengan 2pi kali R-nya ini dan luasnya adalah ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan, volume sama dengan pi kali T per 3 2B tambah A kali B kurang A. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini ya. Ini ya, perhatikan ya, ini 2B kuadrat kurang AB kurang A kuadrat. Kalau benda pasangan ini, kalau ada kita lihat persegi ini pasangannya kan menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang dari video sebelumnya ya tentang pusat segitiga, jarak dari sisi ini adalah B kurang A per 3. Jadi kalau ini B kurang A, maka jarak dari sini adalah B kurang A per 3. Sehingga A sama dengan setengah B kurang A kali T ya. Dua sini dan jarak ini adalah A tambah X ya. Sama dengan A tambah B kurang A per 3. Hingga volume sama dengan 2pi R kali A adalah ini nih. Kalau kita masukkan angka-angkanya menjadi ini nih ya. Nah, ini akan menjadi sama dengan B kuadrat tambah AB kurang 2A kuadrat. Itu volume ini. Dan volume ini adalah ini ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan ini dan ini, kita jumlahkan akan sama dengan nih. Perhatikan ini dari adik ini. 2B kuadrat, ini B kuadrat menjadi 3B kuadrat ya. AB minus, di sini AB plus menjadi 0. Ini min A kuadrat, ini min 2A kuadrat. Berarti 3B kuadrat dikurang 3A kuadrat. Sama-sama dibagi 3 menjadi pi B kuadrat kurang A kuadrat kali T. Nah, kalau kita perhatikan ini dan ini, sama ya hasilnya ya, kalau dijumlah ini ya. Titik 1 dan titik 2 ya. Ya, sama ini. Nah, kalau ini kita sebut volume 1 dan ini volume 2 yang terbentuk hasil putarannya, maka volume 1 berbanding volume 2 sama dengan 2pi R1A1 dibagi 2pi R2A2. Nah, karena A1 sama dengan A2, maka perbandingan volumenya adalah R1 bagi R2 ya. Itu menjadi sama dengan seperti ini ya. R1 per R2. Ini R1-nya ini, R2-nya ini ya. Nah, ini hasilnya menjadi 2B kurang 2A per B kurang 2A. Perhatikan B, ini sama dengan ini. Nah, ini 2B, ini 1B. Nah, artinya V1 akan lebih besar dari V2. Jadi secara logika memang V1 akan lebih besar daripada V2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.